Halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel Bang Felix. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, biar gue sering-sering upload, hati gue pastinya semakin tenang. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal memberikan kalian sebuah tips and tricks cara untuk meningkatkan Muse Sanctuary secepat mungkin ke level 50. Jadi langsung saja kita akan bahas di sini. Untuk yang pertama, gue bakal perlihatkan slide-nya seperti ini. Seperti yang kalian lihat sekarang, bahwa semua sistem Cocombine yang gue miliki itu sudah berada di level maksimum. Ini baru bagian luarnya, belum di bagian dalam karena masih banyak yang belum maksimum. Intinya yang ada di depan sudah mentok levelnya, jadi tidak bisa di-upgrade lagi. Dan untuk di sini kita akan fokus ke meningkatkan level dari Muse Sanctuary. Karena gue yakin beberapa dari kalian ada yang levelnya mentok di antara level 45 ke atas. Dan itu alasannya pasti satu, yaitu masalah bintang yang kalian rata-rata kurang untuk bisa meningkatkan semua sistem Cocombine yang ada. Jadi cara untuk mengatasi dan cara untuk bisa mendapatkan bintang ini sebanyak-banyaknya, ada beberapa cara yang bisa gue rekomendasikan ke kalian. Ada 3 cara pastinya. Ada cara yang paling simple banget, ada cara yang banyak menggunakan stamina, dan ada cara yang banyak menggunakan gold. Jadi langsung saja. Untuk yang pertama, gue bakal kasih cara yang paling simple banget dan kalian bisa lakukan untuk para player early game sampai late game. Semuanya bisa. Ini sistem yang paling mudah banget untuk kalian bisa mendapatkan bintang dengan cara yang sangat-sangat simple. Jadi caranya, kita bisa masuk ke bagian misi yang sudah kalian lihat depan ini. Dan untuk yang paling simpelnya ada di bagian order progression. Dan di sini ada sistem yang paling mudah banget untuk kalian bisa mendapatkan banyak bintang dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan cara Relic Transcendent. Nah, ini cara yang paling benar-benar simple banget dan tidak terlalu menguras banyak gold. Karena kalian itu hanya diminta untuk meningkatkan relik kalian sampai boost 5. Tidak usah ditingkatkan levelnya, cukup di booster saja. Nah, di sini gue sangat menyarankan kepada kalian, jika seandainya memiliki banyak relik yang tipenya R atau SSR, gue sarankan kalian jangan dijual, jangan digunakan untuk meningkatkan level dari relik kalian yang lebih tinggi. Kalian itu yang pertama, sebelum dijual ataupun dipakai untuk meningkatkan level dari relik kalian dengan ranking tertinggi, gue sarankan itu relik di boost terlebih dahulu, baru dipakai buat naikkan level. Contohnya seperti apa sih bang? Nah, jadi contohnya gue bakal perlihatkan seperti ini. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa gua memiliki banyak sekali relik yang berwarna biru atau yang tipe R. Nah, tadi seperti yang gue bilang, hal yang kalian wajib lakukan adalah meningkatkan boostnya saja, tidak usah meningkatkan level. Caranya kayak gini. Pertama, kalian boost dulu relik yang kalian dapatkan dari berbagai jenis relik pastinya. Kemudian masuk ke bagian transcan dan naikkan seperti ini dan leveling up. Kayak gini aja. Nah, tingkatkan sampai mentok di level boost 5. Dan kalau sudah misalnya level boost 5, kalian langsung cari yang lain lagi. Intinya kayak gini terus. Nah, terus aja kayak gini sampai semuanya udah boost 5. Intinya seperti itu.
otomatis nanti di bagian misi Transcan itu akan langsung naik dan kalian akan mendapatkan bintang dengan cara yang lebih mudah dan simple. Karena ini merupakan cara yang paling mudah dan tidak terlalu banyak menghabiskan gold. Karena untuk satu Transcan ini bisa dibilang cukup murah, apalagi kalian meningkatkan reliknya itu yang versi tipe R. Jadi ini gue saran aja, jika kalian punya banyak relik tipe R atau SR, itu jangan dipakai untuk meningkatkan level terlebih dahulu. Kalian wajib Transcan dulu, naikkan sampai boost 5. Kalau misalnya misi yang tadi, yaitu kalian diminta untuk Transcan banyak relik, kalau sudah selesai dan udah mentok di angka poin 300, jadi untuk misi tersebut mentoknya di angka 300 ya, karena tadi punya gue itu sudah mentok levelnya dan itu pun sudah melebihi. Ini biasanya sih bagus untuk kalian para player mid game to late game. Intinya buat semua kalangan player karena cara ini lebih mudah dan simple. Untuk di sini kalau kalian misalnya bertanya, apakah sistem ini hanya berlaku untuk relik tipe R? Jadi tidak hanya tipe R saja, melainkan tipe yang SR ataupun yang tipe SSR juga termasuk di dalamnya. Namun di sini karena yang relik tipe R itu lebih mudah dibandingkan relik yang lebih tinggi, contohnya yang ini relik tipe SR. Karena kalian bisa lihat untuk meningkatkannya perlu gold yang lebih banyak dibandingkan tipe R. Jadi itulah kenapa gue sangat menyarankan lebih baik kalian fokus yang tipe R-nya dibandingkan yang tipe SR ataupun yang SSR. Karena lebih murah dan terjangkau untuk kalian semua yang punya gold masih sedikit. Atau mungkin kalian yang ingin hemat untuk persiapan nanti upgrade karakter yang lebih bagus untuk tim kalian. Berikutnya kita masuk ke cara nomor 2. Untuk yang satu ini benar-benar kalian akan lebih banyak fokus untuk menghabiskan stamina. Karena sistem untuk bisa mendapatkan bintang yang sangat banyak agar bisa meningkatkan level Muse Sanctuary kalian sampai maksimum adalah dengan menyelesaikan misi ini, yaitu Progress Main Story. Intinya kalian harus menyelesaikan semua story yang utama setiap chapter dan stage-nya itu wajib diselesaikan. Karena nanti setiap kalian menyelesaikan dari beberapa chapter story-nya, kalian akan mendapatkan bintang yang pastinya akan kita bisa gunakan nanti untuk bisa menyelesaikan yang namanya progress atau sebuah syarat untuk bisa meningkatkan level Muse Sanctuary kalian. Jadi cara ini lebih banyak kalian tuh akan fokus untuk menghabiskan stamina. Karena pastinya untuk menyelesaikan story yang utama kalian perlu stamina yang sangat banyak. Itulah kenapa kalian di sini bisa menggunakan cara ini. Tapi untuk sistem cara nomor 2 ini dikhususkan untuk kalian player-player yang sudah mid sampai late game. Untuk player baru, gue tidak terlalu merekomendasikan. Karena kalian player baru itu lebih banyak fokus untuk menyelesaikan event story dibandingkan story utama. Jadi untuk player-player yang sudah mid sampai late game di antara level 60 sampai 70, ya kalian bisa menggunakan cara ini. Karena di level-level di antara ini kalian tuh sudah bisa mendapatkan stamina yang sangat banyak pastinya untuk setiap hari. Itulah kenapa cara satu ini hanya dikhususkan untuk kalian player mid sampai late game saja. Untuk yang berikutnya dan yang terakhir, ini merupakan cara nomor 3. Dan untuk yang satu ini akan lebih banyak kalian menghabiskan gold. Karena cara untuk bisa mendapatkan tambahan bintang agar kalian bisa meningkatkan level Muse Sanctuary dengan cepat dan pastinya dengan sistem yang lebih mudah, yaitu dengan menyelesaikan misi yang paling terakhir di sini, yaitu menyelesaikan misi meningkatkan level persona kalian. Jadi itulah kenapa gue bisa bilang ini sistem yang akan menghabiskan banyak gold dan juga berapa bahan untuk bisa meningkatkan level terutama untuk limit break. Karena ya mau gimana pun
untuk meningkatkan level setiap persona ke level tertinggi, terutama yang sudah di late game yaitu level 70, kalian memerlukan banyak gold. Terutama goldnya sih paling di antara 2-3 juta ya. Itu bagi kalian yang memang player-player yang sudah late game. Jadi bisa dibilang sih ini cara terakhir pastinya, karena mau bagaimanapun ini merupakan cara alternatif saja untuk bisa menambah bintang kalian. Karena di sini kalian akan menghabiskan banyak gold juga, jadi wajiblah kalian harus manajemen untuk karakter-karakter yang di-upgrade. Karena tidak bisa sembarangan kalian untuk bisa meningkatkan level persona di game ini. Karena untuk di game satu ini tidak memiliki sistem reset level. Itulah kenapa kalian wajib untuk manajemen terutama dari segi gold, karena untuk meningkatkan level setiap persona itu akan menghabiskan banyak sekali gold. Terutama ada bahan-bahan yang pastinya kalian akan gunakan untuk bisa limit break level dari setiap persona. Untuk yang terakhir di sini, jika kalian misalnya bertanya, berapakah bintang yang kita perlukan untuk bisa meningkatkan level dan membuat semua level yang ada di sistem Cocombine tersebut ada di level maksimum? Ini kalau gue tidak salah, tolong dikoreksi nanti. Intinya kalian memerlukan setidaknya 1450 bintang sampai 1500 bintang. Merupakan bintang yang kalian perlukan untuk bisa meningkatkan, bahkan untuk membuat semua level dari sistem Cocombine ini ada di level maksimum rata-rata semua dari sistem yang tersedia. Jadi mungkin untuk pembahasan cara untuk bisa meningkatkan level Muse Sanctuary kalian dengan cepat dan mudah, mungkin sekarang gue akhiri saja untuk videonya hari ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan lagi atau segala macam, langsung aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Oke, jadi thank you banget. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.